orang politik, Mas. Kita semua orang politik, tapi Anda terutama calon presiden yang mungkin akan terpengaruh dengan berbagai konsekuensi yang timbul dari putusan MK itu. Enggak, saya nggak ada pengaruh apa-apa. Tidak terpengaruh, Mas? Sama sekali. Mbak, kita udah percaya dari awal. Siapapun kalau Anda bicara arah pertanyaan yang coba saya baca berkaitan dengan aktor tertentu yang nanti akan menjadi pejabat tertentu, buat saya silahkan. Itu hak. Tapi pada tingkat proses yang terjadi, civil society itu melihat, menyaksikan, dan itu tidak benar. Problemnya seperti yang disampaikan, ini kan final and binding. Iya. Gak ada lembaga untuk appeal institutions, itu gak ada kan. Gak ada banding, gak ada kasasi. Ya sudah, suka tidak suka. Nah sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang proses, oh menurut kami, atau masyarakat yang menilai itu tidak benar, keliru loh. Maka prosesnya apa? Tinggal ke etik. Iya. Selebihnya sudah disampaikan. Ada yang menilai, ini nebis loh, karena beberapa kali sudah ada gugatan. Iya. Jadi sebenarnya Mbak, saya terganggu nggak? Maaf Mbak, kami sama sekali tidak terganggu. Anda yakin kompetisinya masih akan sehat, Mas? Saya berdoa mudah-mudahan sehat, tapi dengan segala apapun, tim kami siap. Kami ingin menyuguhkan proses demokrasi yang baik. Kami bukan menginginkan hal-hal yang tidak baik, dan kami mencoba untuk memulai dengan hal yang baik. Maka kemudian ketika tadi ditanya ke Pak Mahfud, kenapa pilihannya seperti itu? Makasih Pak Mahfud, memilih saya untuk berjodoh dengan Ganjar. Karena apa? Insya Allah kita pada barisan yang ingin benar dan ingin baik. Karena kan kalau cocok logi nih, Mas. Ya. Pengumuman Pak Mahfud itu kan sehari setelah putusan MK keluar. Apakah itu ada kaitannya? Anda semakin ingin menegaskan bahwa ini putusan MK yang dinilai mencederai demokrasi tadi oleh sebagian pihak itu Nggak ada hubungannya? Kalau soal waktu enggak. Ini soal cerita hari baik versi kami. Hari baik. Pesan langit. Pesan langit. Jadi tidak secara sengaja, tapi itu menguatkan. Pesan alam. Ya mungkin orang bisa berinterpretasi, Mbak Nana bisa berimajinasi, yang publik juga tahu. Saya juga dapat kok WA banyak sekali. Saya orang yang dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Saya kira ketika teman-teman melakukan protes-protes juga saya sampaikan, nanti dulu dong, coba di clearance dulu. Tabayun lah, bertanya dulu. Coba yang merasa dekat dengan orang-orang, para pengambil keputusan silahkan. Karena hari ini kami masih berkomunikasi dan baik-baik saja dengan Pak Jokowi gitu. Kapan Mas terakhir kali berkomunikasi dengan Presiden Jokowi? Waktu Rakernas. Oke, 2 mingguan yang lalu tuh Mas? Mungkin lebih dikit kalau nggak salah. Ya. Ada perbincangan yang bermakna? Kan ada cerita bisik-bisik gitu. Iya. Tadi malam ada pertanyaan nih pada saat deklarasi. Dan kemudian saya kutip omongan Mas Ganjar. Kekuasaan itu menggoda. Maka kita harus punya kontrol diri dan tahu diri. Itu konteks ketika bertanya, ada yang bertanya apakah Mas Ganjar akan memberikan karpet merah kepada putra Mas Ganjar kalau misalnya nanti ingin. Iya, makanya nggak akan saya kasih karpet merah, mungkin saya kasih baju merah, saya bilang gitu kan. Sebenarnya anak konteks keluarga kami gitu, biarkan saja. Umpama anak saya nanti akan dikasih karpet merah, enggak, dia biar berproses. Saya ngerti kemudian bagaimana ayahnya juga berproses dari bawah. Jadi dalam konteks itu, alam umpama saya biarkan dia ikut organisasi apa, biar ngerasain pahitnya. Itu dia belajar. Tapi pada sisi lain saya pernah berkuasa, pernah dalam kepemimpinan, dan godaannya memang gede. Dan banyak yang mendekati umpama ke keluarga saya, ada Mbak. Untuk urusan bisnis, untuk urusan keputusan, titip ini, titip itu. Maka saya sampaikan di rapat keluarga waktu itu, sejak saya awal jadi gubernur umpama. Saya hanya bisa bercerita ketika saya alami. Tolong wakafkan adikmu, kakakmu ini yang namanya Ganjar kepada masyarakat. Tolong jangan diganggu pada urusan-urusan sifatnya kepentingan pribadi atau keluarga atau golongan keluarga kita untuk mengambil sebuah keputusan yang itu bisa mencederai publik. Dan semua sepakat. Nah ketika itu mesti dijaga, menurut saya itu adalah self control. Maka saya katakan, ingat dimanapun kekuasaan itu menggoda. Lord Acton juga bilang kan, power itu tends to corrupt. Maka kita hati-hati betul pada soal itu. Nggak ada hubungan yang lain. Jadi, tadi ketika Anda katakan bahwa teman-teman civil society dan bahkan pendukung Presiden Jokowi yang secara terbuka protes terhadap perkembangan hari-hari ini dan dugaan bahwa ada kaitan politik dinasti dalam upaya untuk meloloskan peraturan MK dan kemungkinan Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Anda sependapat tidak dengan analisa itu? Ini ada politik dinasti dan kemudian ada, karenanya Anda tadi memilih diksi, kalau saya lagi-lagi cocok lagi, kekuasaan itu menggoda dan harus ada kontrol diri. Betul Mbak, maka ketika kemudian banyak kawan-kawan, kami pendukung Jokowi, sampai hari ini, kita tidak pernah mencabut.
sahabat yang baik adalah mengingatkan. Maka kawan-kawan civil society semua dulu yang mendukung Pak Jokowi, semua mengingatkan Pak Jokowi. Yang memutuskan memberikan pengecualian. Tidak apa-apa, tidak berusia 40 tahun, asal punya pengalaman menjadi kepala daerah. Kan sebelum putusan diucapkan, saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Tapi begitu itu diputus, ada juga dalilnya bahwa setiap putusan MK Anda suka atau tidak suka, itu mengikat. Final. Kan itu sudah. Kan sudah tegas saya. Apa yang kurang tegas Suka lagi? tidak suka. Iya. Harus diikuti. Pak, suka atau tidak? Saya tidak suka. Karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Tidak benar. Iya. Ini berarti MK secara fundamental Iya, salah. Salah secara fundamental. Tapi secara fundamental ada dalil di konstitusi setiap putusan yang sudah inkrah itu tidak bisa dilawan. Yang salah aja ditindakkan gitu. Kalau nggak ada salahnya kan gitu. Yang salah berarti siapa nih Pak? Ya yang salah mungkin kalau saya katakan MK salah, tetapi MK adalah memutus tuh kalau mau ditindak itu bukan tindak pidana loh, bukan lalu ditangkap-tangkap gitu. Memutus itu bukan tindak pidana.